warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, di sini kami dari kelompok 2 Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga akan menjelaskan materi tentang serangan jantung dan pertolongan pertama yang harus diberikan pada anggota keluarga jika ada yang mengalami serangan jantung. Nah, untuk itu langsung saja yuk kita simak materi berikut ini. Hayo, ada yang tahu apa itu serangan jantung? Serangan jantung adalah suatu kondisi di mana aliran darah menuju jantung terhambat. Hambatan ini biasanya disebabkan karena adanya kolesterol, penggumpalan darah, atau penggumpalan lemak dan unsur-unsur lainnya yang dapat menyebabkan aliran darah menuju jantung terhambat. Akibatnya, jantung akan kehilangan suplai oksigen dan nutrisi yang akan menyebabkan kerusakan jantung. Selanjutnya, faktor resiko apa aja sih yang dapat menyebabkan serangan jantung? Yang pertama yaitu usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin tinggi tingkat faktor risiko seseorang dalam terkena serangan jantung. Kemudian, ada juga jenis kelamin. Jenis kelamin pria memiliki resiko yang lebih tinggi dalam terkena serangan jantung. Kemudian, dengan adanya kebiasaan merokok. Dengan kebiasaan merokok ini bisa dapat meningkatkan faktor risiko dari terkena serangan jantung. Kemudian selanjutnya ada obesitas. Obesitas memiliki faktor risiko yang tinggi dalam terkena serangan jantung. Kemudian juga ada penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Selain itu juga ada pola hidup yang kurang sehat, di mana suka makanan yang berlemak sehingga dapat menyebabkan faktor resiko ini semakin tinggi dalam terkena serangan jantung. Kemudian ada juga riwayat penyakit keluarga, di mana jika keluarga memiliki riwayat penyakit jantung, maka akan memiliki faktor resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada faktor dari psikologis seperti stres, juga dapat memicu serangan jantung. Selanjutnya adalah tanda dan gejala dari serangan jantung. Yang pertama ada nyeri dada, terasa tertusuk-tusuk dan terasa panas. Yang kedua ada mual, muntah dan disertai dengan keringat dingin. Yang ketiga ada sesak nafas. Yang keempat ada sakit kepala. Yang kelima ada jantung berdebar disertai dengan nadi yang terasa cepat. Dan yang keenam ada tekanan darah yang menurun. Oke, selanjutnya apa aja sih pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan pasien dengan serangan jantung? Yang pertama, pastikan keamanan terlebih dahulu, yakni aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Pastikan pasien berada di tempat yang aman, jauh dari keramaian atau lalu lintas kendaraan. Lalu yang kedua, cek respon pasien. Apakah pasien masih sadar atau pasien tidak sadar dengan cara memanggil Pak, Bu, seperti itu. Lalu yang ketiga, cek nadi pasien. Apakah nadi pasien masih teraba? Lalu rasakan hembusan nafas. Apakah terdapat hembusan nafas pada pasien? Dan perhatikan apakah ada pergerakan dada pada pasien saat bernafas. Lalu yang keempat, apabila pasien tidak ada respon, kita bisa melakukan tindakan selanjutnya, yaitu meminta pertolongan pada orang-orang sekitar, memanggil ambulan atau rumah sakit atau layanan darurat 119. Lalu yang terakhir, sembari kita menunggu pertolongan dari tenaga medis, kita bisa lakukan pijat jantung pada pasien. Bagaimana penanganannya jika pasien sadar? Yang pertama, posisikan pasien setengah duduk dengan bantal tinggi. Tubuh bagian atas lebih tinggi 20-30 derajat. Yang kedua, hindari penderita dari gerakan yang tiba-tiba dan aktivitas seperti berbicara. Yang ketiga, jika penderita mengeluh nyeri hebat, dapat dikurangi dengan pemberian obat-obatan golongan nitrat. Yang keempat, hindari batuk-batuk. Dan yang kelima, segera bawa penderita ke IGD rumah sakit terdekat. Nah, itu dia pemaparan materi dari kami kelompok 2 tentang serangan jantung dan pertolongan pertama yang harus diberikan. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.